tim SAR itu sudah melakukan pengecekan di tempat lokasi Indra beristirahat. Indra juga tidak melihat atau mendengar adanya orang lain selain dia di tempat tersebut. Hi guys, it's Wendy Walters and welcome back to Neror. Hari ini aku akan take over Neror untuk Spooktober kali ini, and I would like to thank Nancy and team untuk opportunity-nya. Karena jujur aku pribadi adalah Neroris and I'm so excited to be here right now. Semoga aku bisa bawain ceritanya sebagus Nancy. Hai Nancy. Hai Wendy. Oke, sebelum kita mulai ke ceritanya, aku mau nanya dong, di antara kalian tuh ada juga gak sih yang hobinya sama kayak aku, yaitu mendaki gunung? Dan apakah ada kejadian mengerikan atau aneh? Coba komen di bawah. Yap, gunung adalah salah satu tempat yang paling indah, tapi juga sangat berbahaya. Makanya untuk melakukan pendakian dibutuhkan persiapan yang cukup besar. Nggak hanya perlengkapan yang lengkap, tapi kondisi mental ataupun fisik harus prima. Sampai saat ini banyak sekali kasus yang terjadi di gunung, dari orang-orang yang tersesat, orang-orang yang menghilang, dan gak jarang juga orang yang kehilangan nyawanya. Malam ini di Neror sekali lagi kita akan membahas beberapa kasus orang yang menghilang saat mendaki di Gunung Indonesia. So, without any further ado, stop senyum-senyum, cause shit's about to go down. Yang pertama ada Reni Komalasari di Gunung Cikuray. Pada 18 Desember 2009, seorang perempuan pecinta alam bernama Reni Komalasari melakukan pendakian ke Gunung Cikuray bersama dengan 12 temannya. Tapi di hari itu kondisi Reni kurang fit, akhirnya dia memutuskan untuk menunda pendakiannya sementara teman-temannya tetap melakukan perjalanan. Setelah bermalam di rumah Pak RT setempat, keesokan harinya pada tanggal 19 Desember, Reni memutuskan untuk menyusul teman-temannya ditemani oleh warga desa. Sesampainya di puncak, Reni bertemu dengan teman-temannya dan warga desa yang mengantar Reni tadi pun turun. Setelah puas menghabiskan waktu di puncak gunung, keesokan harinya pada tanggal 20 Desember, akhirnya Reni dan teman-temannya memutuskan untuk turun. Dari 13 orang yang ada, mereka membagi menjadi 2 rombongan. Rombongan pertama berjumlah 8 orang yang melakukan perjalanan terlebih dahulu, sedangkan 5 orang lainnya termasuk Reni berada di rombongan kedua. Saat rombongan kedua itu melintasi jalur menuju kecamatan Bayongbong, Reni pun memutuskan untuk beristirahat. Akhirnya mereka semua pun berhenti di puncak Bayangan yang berjarak sekitar 300 meter dari puncak. Nah, saat itu persiapan air sudah mulai menipis. Akhirnya 3 teman Reni memutuskan untuk mencari sumber air. Jadi yang tertinggal di tempat itu hanya Reni dan juga Asep. Setelah menunggu beberapa lama, Reni dan Asep menyadari bahwa 3 temannya yang mencari sumber air itu tidak kunjung kembali. Akhirnya Asep memutuskan untuk pergi mencari 3 temannya dan meninggalkan Reni sendiri di jalur pendakian. Nah, di saat Asep sedang mencari ketiga temannya, tiba-tiba Asep mendengar samar-samar teriakan Reni meminta tolong. Merasa ada yang tidak beres dengan Reni, akhirnya Asep pun putar balik untuk mengecek kondisi Reni. Saat Asep tiba di lokasi Reni, Reninya ternyata sudah tidak ada di tempat itu. Asep kemudian mencoba untuk mencari Reni sendirian. Setelah cukup lama mencari, Asep bertemu dengan 3 temannya yang sedang mencari sumber air. Dan ternyata 3 temannya itu mengaku mendengar suara teriakan Reni meminta tolong juga. Setelah kejadian itu, dilakukan pencarian besar-besaran. Para warga, pecinta alam, pihak kepolisian, bahkan TNI pun dilibatkan. Semua wilayah disisir dan titik-titik tertentu yang diduga kuat Reni berada di sana, tetapi hasilnya nihil. Area pencarian pun kemudian diperluas sampai radius 60 km. Tapi tetap aja sampai saat ini Reni tidak berhasil ditemukan. Belum lagi cuaca pada saat itu juga sangat tidak mendukung karena kabut yang tebal dan juga hujan yang deras. Setelah 7 hari berlalu, pencarian kemudian dihentikan dan sampai saat ini Reni belum kembali ke rumah. Merinding. Gunung Arjuno, gunung tertinggi kedua di Jawa Timur, merupakan salah satu gunung yang paling diminati oleh para pendaki. Salah satunya seorang siswa SMK bernama Faikus Syamsi. Saat liburan sekolah pada tanggal 16 Desember 2018, Faik pergi bersama 6 teman lainnya untuk mendaki Gunung Arjuno melalui pintu masuk Pos Tretes, Kabupaten Pasuruan. Di perjalanan itu, rombongan dibagi menjadi 2 tim. Faik menjadi ketua tim bersama 2 teman lainnya, sedangkan 3 lainnya berada di tim lain. Nah,
Nah, suatu saat Faik terpisah dari rombongan. Akhirnya teman-temannya pun berusaha untuk mencari Faik. Namun setelah 2 hari pencarian, Faik tidak berhasil ditemukan. Akhirnya mereka pun turun dan melaporkan ke pos perizinan Tretes atas kehilangannya Faik. Tim SAR gabungan pun kemudian melakukan pencarian. Sayangnya selama 10 hari pencarian, Faik masih belum ditemukan. Akhirnya pada 26 Desember 2018, pencarian pun dihentikan dan akan dilanjutkan kembali setelah mendapat petunjuk mengenai keberadaan korban. Sekitar 4 bulan kemudian, pada 4 April 2019, seorang pendaki yang menuju puncak membatalkan perjalanannya. Dia malah turun menuju ke pos informasi. Kepada petugas, pendaki tersebut menunjukkan beberapa foto yang dia ambil saat mendaki di sekitar lembah Kijang. Dan ternyata di dalam foto tersebut ada 2 kerangka tangan dan kaki yang berserakan di bebatuan. Gila, bacanya sampai sesak. Keesokan harinya, para petugas langsung menuju ke lokasi di mana tulang belulang ditemukan. Tulang tersebut langsung dievakuasi untuk diperiksa. Dan dari hasil pemeriksaan, tulang tersebut dikonfirmasi adalah milik Faikus Syamsi yang sudah menghilang lebih dari 100 hari. Merinding. Literally merinding. Yang lebih menyayat hati adalah sebelum mendaki gunung, Faik sempat meminta izin kepada ibunya. Saat itu ia mengatakan ia akan membuat heboh. Namun gak ada yang menyangka bahwa ternyata kehebohan itu adalah kepergiannya Faik untuk selama-lamanya. Rest in peace, Faik. Dan terakhir kita ada Indra Wijaya di Gunung Muro. Pada 31 Mei 2019 yang lalu, seorang pecinta alam bernama Indra Wijaya melakukan pendakian ke Gunung Muro yang terletak di Kalimantan Tengah. Awalnya Indra berencana untuk melihat matahari terbit dari puncak, namun karena adanya berita tentang di sekitar lokasi, akhirnya Indra pun mengurungkan niatnya. Dia kemudian memutuskan untuk mendaki pada sore hari untuk melihat sunset dari puncak. Pada pukul 3 sore, Indra pun melakukan pendakian. Perjalanan menuju puncak diperkirakan memakan waktu sekitar 1 jam. Tapi karena saat itu Indra sambil menghafal jalan turun, perjalanan Indra melebihi waktu yang diperkirakan. Meskipun agak lebih lama, tetapi Indra sampai di puncak tepat sebelum sunset. Setelah menikmati sunset, sekitar pukul 6.30 sore, Indra pun turun dari puncak. Saat di perjalanan, Indra tergelincir dan keluar dari jalur. Badannya meluncur dan beberapa kali terbentur akar pohon dan juga bebatuan. Dia kemudian meraih ranting dan berhasil menyelamatkan diri. Nah, di posisinya saat itu sudah tidak memungkinkan untuk dia kembali ke jalur pendakiannya yang sebelumnya. Akhirnya dia mencari jalur lain ke arah pemukiman dengan menyusuri aliran sungai. Sekitar pukul 8 malam, Indra masih bisa memakai HP-nya. Dia pun menghubungi adiknya dan memberitahu bahwa dia tersesat. Nah, sebenarnya Indra ini tuh pengennya stay di sana aja gitu loh, sampai orang-orang ada yang datang dan nyelamatin dia. Tapi tiba-tiba terdengar suara besi yang dipukul. Suaranya cukup jauh, tapi sangat kencang. Indra kemudian mendekati suara tersebut, tapi tiba-tiba suara itu hilang di saat Indra berada di bawah air terjun setinggi dadanya. Dan di saat itu Indra semakin kebingungan ada di mana, dan pada saat itu juga HP-nya sudah kehilangan sinyal. Akhirnya Indra memutuskan untuk beristirahat dan melanjutkan perjalanannya keesokan hari. Saat dia mencoba untuk tidur di pinggir air terjun, Indra tiba-tiba mendengar suara tertawa dari atas pohon yang berada di dekat air terjun tersebut. Rasa tidak nyaman, akhirnya Indra pun pindah lokasi tidur, tapi nggak jauh-jauh banget dari tempat yang sebelumnya. Nah, saat terlentang, tiba-tiba Indra mendengar lagi ada suara hembusan nafas di telinganya. Tapi Indranya nggak takut sama sekali, dia masih berpikir logis kalau itu adalah suara angin. Keesokan harinya di saat matahari sudah terbit, Indra kembali melakukan perjalanan untuk mencari arah pulang. Tapi sampai sore hari, Indra malah kembali ke air terjun tersebut. Tapi di saat itu dia tidak berhenti di sana, dia tetap melanjutkan perjalanannya sampai matahari terbit. Akhirnya Indra menemukan sebuah pondok ataupun saung tanpa atap di tepi sungai. Di bawah pondok itu berserakan sampah bekas rokok dan juga mie instan. Indra kemudian beristirahat di tempat tersebut, dan karena perbekalannya sudah habis, ia pun berusaha untuk mencari makanan dengan berburu ikan dan makan tunas pisang. Nah, Indra ini berencana untuk kembali ke puncak Muro agar bisa menemukan jalur turunnya. Tapi ternyata nggak berhasil karena puncak gunungnya nggak kelihatan sama sekali, mungkin ketutupan kabut. Akhirnya Indra pun pasrah dan menunggu di tempat tersebut dan berharap ada orang yang datang untuk menyelamatkan dia. Dan suatu ketika, ada 3 pemburu yang menemukan Indra. 3 orang tersebut langsung menolong Indra yang sudah dinyatakan menghilang sejak 6 hari yang lalu. Wow.
Saat ditemukan, Indra berada di kondisi yang sangat lemas, kurus, dan matanya pun berkunang-kunang. Indra kemudian diberikan makanan supaya tetap kuat untuk berjalan turun ke bawah. Nah, ternyata tim SAR itu sudah melakukan pengecekan di tempat lokasi Indra beristirahat, tapi tidak terlihat adanya tanda-tanda manusia di sana. Sebaliknya, Indra juga tidak melihat atau mendengar adanya orang lain selain dia di tempat tersebut. Ini kalau menurut dari beberapa kepercayaan orang sih, makanya kayak ditutup gitu loh. Jadinya kayak kita nggak bisa ngelihat orang lain dan orang lain juga nggak bisa ngelihat kita. Serem banget. So, itulah tadi beberapa kasus pendaki yang hilang di Gunung Indonesia. Jujur memang mendaki gunung tidak segampang yang kita kira sih. Aku sampai sekarang pun masih terus belajar dan terus cari tahu. Setiap mau melakukan pendakian tuh aku pasti benar-benar research habis-habisan dan benar-benar menyiapkan fisik dan juga mental sebelum melakukan pendakian. Mungkin dari aku akan share beberapa tips untuk kalian yang mungkin mau coba untuk mendaki. Nah, kalau misalnya untuk teman-teman pendaki lainnya yang nonton ini juga, kalau misalnya kalian ada tips lainnya, bisa langsung komen di bawah. Oke, yang pertama yang paling penting menurut aku adalah mental. Menurut aku mental di saat mendaki gunung itu sangat penting, karena di saat kita nggak siap mentalnya, itu bisa ngaruh ke psikis dan bisa ngaruh kemana-mana jadinya. Jadinya kayak pikiran kita negative thinking, jadinya itu bisa ngaruh ke badan gitu loh. Terus yang kedua adalah fisik pastinya. Pastikan tubuh dalam kondisi sehat. Kalau misalnya merasa memang tidak fit, kalau misalnya merasa agak lemes sedikit, mendingan jangan melakukan pendakian sama sekali gitu loh. Mendingan diundur. Maksudnya kayak gunungnya juga nggak bakal kemana-mana, dia juga bakal di sana terus. Jadi daripada maksa keadaan, mendingan diundur aja. Harus jaga kesehatan, terus jaga pola makan, jaga tidur juga. Dan sebelum melakukan pendakian, diusahakan untuk olahraga supaya tetap fit, tetap stamina-nya tetap ada sampai ke puncak. Pastikan juga untuk membawa peralatan yang dibutuhkan seperti jaket, sarung tangan, topi, trekking pole, obat-obatan pribadi, tas besar, tas kecil, sleeping bag, tenda, matras, center, headlamp, semuanya. Jangan lupa untuk selalu membawa persediaan makanan sendiri. Jadi kalau misalnya kita bawa tas, tetap harus ada stok minuman, entah makanan, coklat, mie, apapun itu kita harus bawa sendiri. Jaga-jaga, amit-amit kalau misalnya terpisah atau ada kenapa-kenapa, kitanya punya bekal gitu loh. Terus ini yang paling penting, jangan malu dan jangan gengsi. Kalau misalnya memang lagi ada di jalur pendakian, terus merasa capek, ngomong aja sama tim. Jadi kayak jangan ngerasa kayak, aduh gua harus terlihat kuat, aduh gua harus terlihat gini nih. No, gunung tuh nggak ada ya begitu-begituan. Jadi kalau misalnya memang merasa capek, ngomong sama tim, istirahat bareng, jangan sampai terpisah dari rombongan. Terus yang aku bilang tadi, balik lagi yang mental, usahakan untuk tetap positive thinking. Kalau misalnya kita positive thinking, otomatis pasti bakal happy bawaannya. Jadi nggak bakal mikir kayak yang aneh-aneh. Karena jujur aku selama melakukan pendakian bener-bener nggak pernah merasakan hal-hal mistis atau apapun. Karena aku bawaannya positif aja gitu. Kayak aku bawainnya tuh bener-bener happy aja setiap ke gunung. Dan yang pasti jangan membuang sampah sembarangan ya. Setiap kalau misalnya kita bawa carrier atau apapun tuh selalu sediain satu plastik khusus untuk sampah. Jadi kalau misalnya kita habis makan atau botol minum yang udah kita selesai pakai mau dibuang tuh dibuang ke plastik itu, terus pas turun ya sampahnya dibawa turun juga gitu. Jadi nggak ditinggal di atas supaya kita tetap bisa menjaga kebersihan di manapun. Yap, itu aja sih kalau dari aku. Kalau misalnya ada tambahan lain, kalian bisa langsung komen di bawah. Nah, sekarang aku mau nanya ke kalian yang udah pernah mendaki juga, apakah pernah mengalami kejadian aneh atau kejadian mistis atau apapun itu? Coba komen di bawah. Dan jangan lupa untuk komen juga ide-ide untuk video neror selanjutnya. But other than that, I hope you guys like this video. Aku bawanya agak tegang sih, karena memang menegangkan sih. Jadi kayak, I'm so sorry, tapi aku harap kalian bisa enjoy sama pembawaan aku. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk klik like-nya dan juga subscribe channel ini. Dan channel aku juga, atau bisa follow Instagram aku di Wendy Walters. Dan jangan lupa untuk nyalain notifikasi supaya kalian bisa tahu kalau misalnya aku atau Nancy upload video baru. Karena kita juga nggak sabar untuk ketemu kalian lagi. Bye-bye! Akhirnya kelar juga. Susah juga ya ternyata bawain beginian. Aduh, merinding banget.